Gunung Gede Pangrango berdiri tegak, diselimuti kabut misterius. Udara terasa sejuk dan lembab, berat dengan aroma pinus dan tanah. Sinar matahari kesulitan menembus kabut tebal, menciptakan cahaya samar di jalan setapak di depan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pegunungan yang segar memenuhi paru-paruku. Hari ini aku sendirian. Aku selalu tertarik pada kesunyian gunung. Ada kedamaian tertentu yang bisa ditemukan dalam pelukan mereka. Rasa tenang yang tak kudapatkan di hiruk-pikuk kota. Dengkuran alam yang tenang, gemerisik daun yang lembut, panggilan jauh burung-burung yang tak terlihat. Inilah suara-suara yang menenangkan jiwaku. Aku telah memilih untuk mendaki Gunung Gede Pangrango sendirian, mencari ketenangan dari kebisingan dan kekacauan kehidupan sehari-hari. Itu adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan diriku sendiri, untuk menguji batas kemampuanku, untuk merasakan keindahan alam yang alami dalam bentuknya yang paling murni. Tak kusangka, perjalanan ini akan membawaku ke jalan yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Pendakian awalnya menyenangkan, jalurnya ditandai dengan baik dan mudah diikuti. Matahari meskipun tersembunyi di balik kanopi daun dan kabut yang tebal, memberikan kehangatan yang nyaman. Waktu berlalu, setiap langkah membawaku lebih jauh dari peradaban dan lebih dalam ke jantung gunung. Saat aku mendaki lebih tinggi, udara terasa semakin dingin. Kabut, yang tadinya hanya selubung tipis, berubah menjadi kabut tebal yang menyelimuti semua yang disentuhnya. Jarak pandang menurun drastis. Aku hampir tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter di depan. Rasa tidak nyaman mulai merayap masuk ke dalam pikiranku. Suara-suara hutan yang tadinya familiar, kini terdengar semakin keras, terdistorsi oleh udara yang berat. Kicauan burung berubah menjadi pekikan yang melengking, gemerisik daun menjadi hiruk-pikuk bisikan. Gunung, yang dulunya merupakan sumber kedamaian, kini terasa menyesakkan, hampir mengancam. Aku terus maju, langkahku semakin cepat saat kabut semakin tebal. Aku bisa merasakan butiran keringat mengalir di pelipisku, campuran dari kelelahan dan kecemasan yang semakin meningkat. Saat itulah aku mendengarnya, suara langkah kaki yang jelas di belakangku. Awalnya, aku mengabaikannya sebagai imajinasiku, tipuan yang dimainkan oleh kesunyian gunung yang pekat. Tapi suara itu terus berlanjut, semakin dekat setiap saat. Langkah kaki yang berat dan disengaja, berderak di tanah yang lembab. Aku berhenti, menahan napas, berusaha keras untuk mendengar di atas detak jantungku sendiri. Langkah kaki itu juga berhenti. Keheningan yang terjadi kemudian memekakkan telinga, hanya dipecahkan oleh bisikan angin yang samar melalui pepohonan. Kepanikan mulai muncul di dadaku seperti makhluk hidup, menyempitkan napasku. Aku memaksakan diri untuk tetap tenang, untuk berpikir rasional melalui rasa takut. Itu mungkin hanya pendaki lain, kataku pada diriku sendiri, orang lain yang tertarik pada kesunyian gunung. Tapi jauh di lubuk hati, naluri primitif berbisik sebaliknya. Langkah kaki itu terlalu berat, keheningannya terlalu disengaja. Apapun, atau siapapun, yang ada di luar sana bukanlah untuk mengagumi pemandangan. Aku melanjutkan pendakianku, langkahku sekarang hampir panik. Setiap ranting yang patah, setiap daun yang berdesir, mengirimkan sentakan adrenalin ke seluruh tubuhku. Indraku sangat waspada, mataku memindai kabut untuk mencari tanda-tanda gerakan. Bagian 5. Mencari perlindungan. Kabut tampak semakin tebal setiap saat, menelan jalan setapak dan mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa sentimeter. Aku berjalan dengan susah payah, tanganku terulur, tanganku menyentuh kulit pohon yang lembab dan tak terlihat. Karena sangat membutuhkan tempat berlindung, aku mencari dengan panik tanda-tanda peradaban, indikasi apapun bahwa aku tidak sendirian di hutan belantara yang menyesakkan ini. Melalui kabut yang berputar-putar, aku melihat seberkas cahaya redup, secercah harapan dalam kegelapan yang mencekik. Dengan tekad baru, aku mendorong maju, kakiku terbakar, paru-paruku menjerit minta udara. Saat aku mendekat, cahaya itu semakin kuat, memperlihatkan garis bentuk bangunan kayu kecil, sebuah pondok. Bagian 6. Pondok yang sepi. Pondok itu kecil dan bobrok. Dinding kayunya lapuk dan usang karena terpapar cuaca selama bertahun-tahun. Atapnya melengkung mengkhawatirkan di bagian tengah, mengancam akan runtuh kapan saja. Tetapi terlepas dari kondisinya yang menyedihkan,
Itu menawarkan tempat istirahat yang sangat dibutuhkan dari pengejaran tanpa henti, dari hal yang tidak diketahui. Aku mendekat dengan hati-hati, tanganku melayang di atas gagang pintu yang berkarat. Keheningan itu menakutkan, hanya dipecahkan oleh detak jantungku sendiri. Menarik napas dalam-dalam, aku mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Interiornya gelap dan berdebu, hanya diterangi oleh satu lampu minyak yang berkedip-kedip tergantung dengan tidak stabil dari balok di atas kepala. Jaring laba-laba tergantung di setiap sudut, dan udaranya pekat dengan bau jamur dan pembusukan. Itu jauh dari kata mengundang, tapi itu adalah tempat berlindung. Bagian 7, ketukan dalam keheningan. Aku bersandar berat di pintu. Dadaku terengah-engah saat aku berjuang untuk mengatur napas. Adrenalin yang telah mendorongku ke depan dengan cepat memudar, digantikan oleh kelelahan yang merasuk ke tulang. Aku aman, setidaknya untuk saat ini. Keheningan di dalam pondok hampir sama menenangkannya dengan suara hutan di luar. Itu adalah keheningan yang berat dan penuh harap, seolah-olah dinding itu sendiri sedang menahan napas. Dan kemudian, aku mendengarnya, ketukan lembut dan ragu-ragu di pintu. Darahku menjadi dingin. Aku membeku, seluruh tubuhku tegang, setiap otot menegang seperti pegas. Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih keras, lebih mendesak. Siapapun atau apapun di luar tahu aku ada di sini. Bagian 8 menghadapi yang tidak diketahui. Ketakutan mengancam akan menelanku, tetapi aku melawannya dengan gelombang adrenalin. Aku harus melihat siapa yang ada di depan pintu. Mungkin itu hanya pendaki lain yang mencari perlindungan dari kabut. Atau mungkin, hanya mungkin, itu adalah sesuatu yang jauh lebih jahat. Menarik napas dalam-dalam, aku perlahan meraih kait berkarat di pintu. Tanganku gemetar saat aku membukanya, logam itu berderit memprotes setelah bertahun-tahun diabaikan. Dengan gelombang keberanian terakhir, aku membuka pintu, siap menghadapi apapun yang menungguku di sisi lain. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Bagian 9. Beban kesendirian. Kabut semakin tebal, jika memungkinkan, mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa sentimeter. Hutan itu sunyi senyap, angin mereda menjadi bisikan. Aku menajamkan telingaku, tetapi tidak ada suara langkah kaki yang mundur, tidak ada indikasi bahwa ada orang di sana sama sekali. Gelombang pusing menyapu diriku, dan aku tersandung mundur, bersandar berat pada kusen pintu untuk mendapatkan dukungan. Beban kesendirianku menimpamu, lebih berat daripada kabut yang menyelimuti gunung. Aku tidak pernah merasa begitu sendirian, begitu terisolasi. Apakah aku membayangkan ketukan itu? Apakah tekanan pendakian, atmosfer kabut yang menyesakkan, akhirnya menguasaiku? Atau adakah sesuatu yang benar-benar jahat bersembunyi di luar sana? Sesuatu yang lebih suka tetap tersembunyi, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bagian 10. Pelajaran dari kabut. Aku tidak pernah tahu apa atau siapa yang mengetuk pintu pondok malam itu. Secepat kemunculannya, suara itu lenyap, meninggalkanku sendirian dengan ketakutanku dan kesunyian gunung yang menyesakkan. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan meringkuk di sudut pondok bobrok. Indraku sangat waspada. Setiap derit lantai kayu mengirimkan getaran ke tulang punggungku. Ketika fajar akhirnya menyingsing, mewarnai langit dengan warna merah muda dan jingga yang lembut, kabut mulai terangkat. Gunung itu, seolah-olah terbangun dari tidur nyenyak, perlahan-lahan mengungkapkan rahasianya. Jalan setapak, yang dulunya tertutup kabut tebal, kini terlihat, berkelok-kelok menuju puncak. Aku keluar dari pondok, mengerjap di bawah sinar matahari yang cerah, dan menarik napas dalam-dalam udara pegunungan yang segar. Dunia tampak berbeda, lebih tajam, seolah-olah aku melihatnya untuk pertama kalinya. Peristiwa malam sebelumnya, meskipun masih jelas dalam ingatanku, sekarang terasa jauh seperti mimpi buruk. Bagian 11. Seruan untuk berhati-hati. Aku melanjutkan pendakianku, langkahku lebih lambat sekarang, indraku meningkat. Gunung itu telah mengajariku pelajaran berharga, pelajaran yang akan kubawa lama setelah aku turun kembali ke dunia bawah. Gunung-gunung itu indah ya, tetapi mereka juga tidak kenal ampun. Mereka menuntut rasa hormat, dan mereka menghukum mereka yang meremehkan kekuatan mereka. Aku telah bodoh untuk menjelajah ke kedalaman mereka sendirian, tidak siap menghadapi tantangan yang menungguku. Jadi perhatikan peringatanku, sesama petualang.
Gunung-gunung menawarkan ketenangan dan petualangan dalam ukuran yang sama, tetapi mereka tidak boleh dianggap enteng. Jelajahi pelukan mereka dengan hati-hati, dengan hormat, dan jangan pernah meremehkan kekuatan alam liar.